Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kembali gitu ya. Saya itu siapa sih? Perkenalkan, nama saya Alia Yasminatil Gunawan dengan NIM P17336125409. Oke, ada yang kangen saya nggak sih di sini? Kemarin baru saja ya kita berbincang-bincang sore hari tentang zaman dulu dan sekarang. Dan sekarang saya akan berbagi informasi gitu ya terkait topik apa nih? Cegah pada lansia jatuh dan tetap mandiri. Oke, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak agaknya makin bertambah ya. Itu anak-anak sama cucunya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul, Neng. Alhamdulillah ya ditemani biar anak-anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa menerapkan gitu ya. Nanti di sini saya akan memberikan tips sederhananya nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu mencegah dari kebiasaan seperti tiba-tiba nanti kesanu atau gimana. Nanti saya akan berikan ya tipsnya. Ibu-ibu sekalian, di sini saya akan memberikan berbagai informasi terkait cara kita mencegah jatuh di usia lansia. Nih, saya akan memberikan kata jatuh. Nah, jatuh itu tidak asing ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jatuh itu merupakan salah satu penyebab yang membuat cedera kita bisa berkelanjutan jangka panjang, jangka pendek. Nah, dari jangka panjangnya itu bisa misalnya lumpuh gitu ya, cederanya sampai lumpuh. Terus kalau yang pendek ini masih bisa diobati oleh dokter, tenaga kesehatan yang lebih profesional. Namun, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan khawatir gitu ya. Di sini saya akan memberikan kabar baik buat bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anaknya biar tetap diterapkan gitu ya dari tips sederhana saya agar kita bisa mencegah jatuh pada usia lanjut ataupun usia lansia. Nah, pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu ngerasa kalau seiringnya kita berkurang usia, ngerasa kok makin lama tubuh kita tuh ngerasa makin tidak kuat seperti sedia kala ya. Nah, itu memang sudah proses pada usia yang lanjut ya bapak-bapak dan ibu. Otot-otot kita jadi kuatnya berkurang, terus tulang kita jadi rapuh. Maka dari itu kita harus benar-benar menjaga gitu ya pada usia lanjut ini. Kenapa? Karena memang sangat beresiko cedera gitu apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ngerasa pernah gitu ya jatuh di kamar mandi, segera gitu ya periksa, takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kali itu jangan terlalu menyepelekan apabila kita misalnya jatuh sedikit pun. Oleh karena itu di sini saya akan memberikan tips and trick sederhana untuk tetap mencegah. Nah, di sini yang pertama itu gunakan alas kaki yang tidak licin. Kenapa? Saya menyarankan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya menggunakan kaos kaki jangan yang terlalu licin. Kenapa? Itu bisa menyebabkan jatuh dan bisa terbentur secara berkepanjangan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, itu bisa menyebabkan lumpuh gitu ya. Terus yang kedua tuh berkependekan, yang dimana berkependekan ini masih bisa diamati dan diobati oleh dokter dan tenaga yang lebih profesional. Nah, pastikan juga ya rumah bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki pencahayaan yang cukup. Yang dimana kalau misalnya kurang pencahayaan tuh, misalnya saya ambilkan contoh dapur dan kamar mandi. Nah, di situ kan kebanyakan di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu itu adanya kurang pencahayaan. Maka dari itu lebih sekarang menambahkan, karena takutnya ada barang yang tidak sengaja jatuh, takutnya bapak-bapak dan ibu-ibu malah terpleset, tersandung dan terbentur. Takutnya tuh malah menjadi ada resiko cedera pada tulang bapak-bapak dan ibu-ibu. Nih, singkirkan barang-barang bapak-bapak dan ibu-ibu ketika misalnya ada di depan nih barang-barang yang memang tidak harusnya di sana. Nah, kita sebaiknya membawa dan mengamankan gitu. Takutnya kalau misalnya kita cuek, kita tidak tahu kedepannya tuh akan terjadi sesuatu atau tidak gitu. Sebaiknya kita mencegah dari barang-barang yang memang tidak seharusnya ada di depan mata kita. Nah, yang keempat, lakukan olahraga secara ringan. Misalnya kita ngambil ke senam. Nah, senam lansia misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah tersebut memiliki ada senam secara rutin, secara bersamaan, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ikut. Kenapa? Karena kita bisa melatih otot kita, melatih tulang kita agar tetap kuat dan kokoh gitu. Terus yang kelima, terakhir, periksa kesehatan secara rutin dan berkala. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu memiliki gejala penglihatan berkurang, merasa pusing,
pusing. Nah, segera ke dokter. Kenapa? Karena kita tidak tahu gejala tersebut itu apa. Kalau misalnya kita curhat terhadap kesehatan kita semakin kewalahan dan penyakit makin menumpuk. Pastinya nih bapak-bapak dan ibu-ibu di hati pengen masa muda, pengen sehat lagi, gak mau sakit-sakit. Nah, pasti memiliki pikiran seperti itu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita tetap ingin mencegah dan ingin beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga dengan nyaman, kita harus melakukan tips sederhana yang bisa dicegah sejak sekarang. Kenapa? Biar kita juga, kita tahu nih tips sederhana yang biar kita mencegah gitu dari jatuh. Dengan menjaga kesehatan dan keselamatan sejak sekarang, kita bisa berkumpul keluarga dengan damai, tenang, sehat, bahagia. Maka dari itu, yuk kita segera gitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu mencegah dan menjaga tubuh kita agar lebih baik gitu. Demikian dari saya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga dengan adanya tips ini bisa diterapkan gitu ya. Nah, di sini ada anak-anaknya ya. Nah, untuk anak-anaknya bisa ya kita bantu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk menerapkan tips sederhana dari saya biar sama-sama kita saling menjaga, saling nyaman dan bisa menikmati tua dengan damai. Oke, baik, sampai jumpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bye bye.